Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Barungo. Saya saya akan menjelaskan tentang historiografi Islam abad pertengahan. Abad pertengahan, menurut Harun Nasution, membagikan pembabakan sejarah Islam menjadi 3 era, yaitu masa klasik pada tahun 650 sampai 1250, pada abad pertengahan 1250 sampai 1800, dan modern 1800 sampai sekarang. Nah, ada pendapat lain yang dilontarkan oleh Jonathan Barkey yang menyebutkan bahwa abad pertengahan Islam itu berkisar antara tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Dua pembagian ini cukup mewakili jalan tengah atau juga landasan berpikir kritis bagi kalangan sejarawan pada umumnya. Pandangan tersebut agak cukup membuka wawasan perihal sekat waktu bagi roda perjalanan umat Islam. Di era pertengahan, muncul berbagai peristiwa besar yang ikut serta merubah tatanan dan segi sosial umat Islam. Kurun yang semakin terpisah jauh dari era kenabian membuat tafsir akan kepemimpinan umat Islam, dunia Islam menjadi beragam. Posisi khalifah bukan hanya hidup pada otoritas sosio keagamaan, namun juga mulai bergeser ke ranah politik. Pada era ini, kutub keumatan terpecah menjadi 3 bagian, yakni Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi, Dinasti Umayyah Andalusia pada tahun 929 sampai 1031, dan Fatimiyah pada tahun 909 sampai 1171 Masehi. Semakin tersebarnya umat Islam ikut pula menggerakkan bahtera peradaban ke masa-masa keemasan. Baghdad bukan saja menjadi pusat pemerintahan di dunia Islam, melainkan telah menjelma menjadi kota besar yang kosmopolit. Berbagai manusia dari belahan dunia manapun datang ke Baghdad dan ikut menghirup angin-angin progresivitas yang bebas. Tak bisa dipungkiri, Abbasiyah memainkan peran kunci dalam pengorganisasian berbagai tradisi yang menjadi tren setter di zamannya. Kondisi kota yang inklusif menjadi tenggara betapa iklim toleransi dan kebebasan bergaul antar budaya semakin terjaga, sehingga melahirkan produk-produk peradaban yang mutakhir pada zaman. Baghdad sejatinya merupakan kota tua yang menjadi salah satu kota satelit di zaman Sasaniyah. Tulang punggung kota ini yang disebut oleh Richard Fletcher sebagai Round City dibangun antara tahun 762 sampai 766. Kendati pada awalnya dibangun mengikuti langgam Persia, begitu Abbasiyah masuk, arsitekturnya mengalami perombakan dan disesuaikan dengan kemegahan khas Abbasiyah dan Islam. Di bagian tengahnya menjulang sebuah menara masjid dengan megah dan bangun. Konon arsitekturnya dibangun dengan teliti, seteliti pembangunan sebuah istana yang dikelilingi taman-taman segar yang menyemburat berbagai mozaik aneka warna. Yang tak kalah mengejutkan adalah posisi Baghdad yang merupakan cradle of civilization. Dari rahimnya lahir peradaban besar seperti Mesopotamia dan Persia, yang menjadi tulang punggung penyokong kejayaan Islam di ranah tersebut. Alih-alih ditinggalkan, unsur-unsur Persia kerap digunakan dalam proses birokrasi dan tata kelola kerajaan Abbasiyah, di mana terokrasi absolut menjadi tradisi yang terus dilanggengkan guna efisiensi manajemen pemerintahan. Khalifah tak ragu untuk menunjuk keluarga Barmaki, keluarga yang dipandang sebagai profesor ketatanegaraan Persia, untuk mengatur hal ihwal penyelenggaraan kerajaan. Hal ini menjadi cetak biru yang sangat menentukan, di mana nepotisme Arab bistik mulai mengendor
dan lebih mengutamakan profesionalitas. Sebuah penggal kisah menarik ikut pula ditorehkan ketika mengetahui Abbasiyah. Era Harun ar-Rasyid begitu disanjung oleh peradaban Barat sebagai raja besar dunia timur adalah Charlemagne, raja Kekaisaran Timur Suci Persia, menjalin hubungan yang akrab dengan Sultan Baghdad. Sebagai bentuk penghargaan, sang sultan sempat memberikan patung gajah bernama Abul Abbas pada raja Prancis itu pada tahun 800 Masehi. Gajah sendiri merupakan simbol kebesaran dan keagungan selama beberapa abad. Kendati berbeda tradisi dan agama, tak lantas membuat hubungan kedua raja saling bermusuhan. Justru yang tercipta dalam merebaknya iklim filantropis yang mengawinkan timur dan barat. Pasca menurutnya kekuasaan leluhurnya di Damaskus, tak lantas membuat cita-cita Abdurrahman, cucu dari Hisham, khalifah terakhir dinasti Umayyah, berpikir keras untuk memugar kembali kejayaan karya agung leluhurnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah mengadakan kontemplasi mendalam juga didorong oleh pengejaran tanpa henti-henti dari orang Abbasiyah, Abdurrahman memutuskan untuk berlayar ke Andalus. Di negeri itu, dengan cepat ia mendapatkan kepercayaan dari para pemuka lokal dan diangkat menjadi emir. Tanpa membuang waktu, ia mengorganisasikan pasukan muslim yang kuat dan langsung mengadakan serangkaian pertempuran dengan orang Kristen sejak 765 sampai 788 Masehi. Pada masa itulah, namanya semakin disanjung sebagai sang pendobrak, sehingga di belakang namanya tersemat gelar Ad-Dakhil. Islam di Spanyol menyumbangkan berbagai market peradaban berupa perbendaharaan ilmu yang tak terbilang banyaknya. Selain Cordova yang terkenal dengan kemegahan fisik kotanya, Toledo menjadi destinasi keilmuan yang menjadi pangeran ilmu yang mencerahkan Eropa. Dari Toledo, berbagai risalah-risalah filsafat membanjiri biara-biara yang menjadi otoritas ketuhanan dan kebenaran yang abstrak di mata penduduk Eropa. Para uskup dan brander rajin mengkaji teks-teks Aristoteles dan Plato dalam bahasa padang pasir, suatu peristiwa yang kerap kali lekang dalam historiografi Barat. Kondisi sosio-intelektual yang semakin mapan dikembangbiakkan oleh kutub-kutub kekuasaan Islam pada abad pertengahan turut menggairahkan keinginan para sejarawan untuk menulis sejarah. Di abad pertengahan sendiri, semesta historiografi telah mencapai tahap maturitas yang bukan hanya dewasa melainkan juga elegan. Sekarang perkembangan langgam historiografi. Pada era pertengahan terjadi beberapa pembaharuan dalam corak historiografi Islam. Hal ini tak terlepas dengan keadaan agama yang semakin diterima oleh penganut lain, menembus batas angin gurun khas Hijaz dan mulai bertempat di ceruk peradaban dunia seperti Syria dan Persia. Alih-alih tetap berpegang pada gaya klasik yang melulu bertumpu pada tradisi penulisan Arab dan senantiasa kembali ke Quran dan hadis, masing-masing sejarawan telah memadukan berbagai kepakarannya dengan unsur-unsur lokal di mana ia berpijak. Kemunculan 3 sungai besar langgam penulisan, Madinah, Yaman, dan Irak, menjadi indikasi betapa kubah pemikiran para historiograf sudah mampu mencerap berbagai kearifan lokal di wilayah setempat, sehingga dapat keluar dengan pendekatan-pendekatan yang baru pada zamannya. Yusri Abdul Ghani mengungkapkan bahwa gerak zaman keberislaman amatlah berkait kelini
dan dengan beberapa faktor yang menjadi katalitasnya, antara lain pertama, melimpah ruahnya bahan-bahan kesejarahan sebagai akibat maraknya pembangunan lembaga-lembaga pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah, utamanya lembaga administrasi, kemiliteran, perpajakan, dan pos. Kedua, maraknya aktivitas penerjemahan karya-karya dari bahasa Persia, Yunani, Suryani, dan Latin ke dalam bahasa Arab. Ketiga, ketersediaan sarana mobilitas yang memadai yang memanjakan para pelajar dan sejarawan untuk melakukan penjelajahan ilmiah guna mencari riwayat, melihat keajaiban-keajaiban di daerah lain, serta peninggalan sejarahnya. Keempat, eksplosi perdagangan ke dunia timur jauh, terutama ke Malaka, sehingga ikut membawa serta rasa ingin tahu yang mendalam akan tradisi dan budaya lainnya. Jika dilihat dari judulnya saja, misalnya seperti Tarikh Baghdad, buah tangan Abu Bakar al-Baghdad, sudah mengindikasikan suatu kefokusan, atau dalam bahasa lain disebut juga kepakaran akan suatu cakupan wilayah Islam. Hal ini menjadi indikasi betapa langgam tulisan semisal Maghazi dan Ansab sudah mengalami stagnansi, untuk tidak mengatakan semua, sehingga banyak di kalangan sejarawan sudah mulai meninggalkan pola lama dan beralih pada suatu kajian yang mengupas suatu kisah sejarah secara lebih intim, kendati dalam skup yang lebih kecil, namun terasa lebih mendalam pembahasannya. Selain itu, penulisan biografi juga mengalami kemajuan yang pesat pasca hancurnya Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. Abul Khair al-Hamdani, sejarawan Persia, sempat menuliskan biografi penguasa pastoral dari Asia Tengah itu. Bagaimanapun, hancurnya Baghdad merupakan sebuah luka mendalam bagi umat Islam. Namun, sebagai seorang sejarawan terkait posisinya sebagai pewarta zaman, tentu saja hal ini bukan merupakan batu sandungan dengan mengabdikan kisah sang penakluk sebagai informasi untuk umat masa depan. Yang menarik adalah ketika melihat judul-judul kitab yang ditulis oleh Isauddin As-Salmani, sejarawan dari Andalus, seperti yang terlihat di beberapa karyanya yang mengupas tentang Granada, salah satu kota penting dalam peradaban Islam di semenanjung Liberia kala itu. Dan sejarawan seakan ingin memposisikan dirinya sebagai pakar Granada, suatu fenomena yang agak berulang di masa kini, di mana keahlian hanya mencakup dalam satu bidang yang ditekuninya secara mendalam. Yang tak boleh dan tidak boleh dipaparkan di sini adalah buah karya Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah, merupakan jilid awal dari kitab Al-Ibarwa Diwan Al-Mubtada wal Khobar fil ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarruhum min zawi sultanul akbar, yang artinya contoh-contoh yang mengandung pelajaran dan kumpulan asal-usul dan informasi mengenai sejarah bangsa Arab, Persia, dan Barbar. Tak bisa dipungkiri, karya ini merupakan karya agung dari historiografi abad pertengahan. Dalam karya ini, ia menggelar kaidah-kaidah yang dipakainya dalam meneliti sejarah. Ia juga mulai mewartakan akan pentingnya menulis dengan merujuk pada parton kaidah yang bersifat objektif ilmiah, baik dalam pengamatan, pengumuman dan pengujian fakta-fakta, maupun dalam menyintesakannya dengan pisau logika induktif. Sejarah tidak boleh hanya mengorbit pada penyampaian kisah yang rasional maupun tidak, atau dengan metode spekulatif metafisikal. Dengan demikian, ia menjadi konseptor pertama dalam historiografi Islam.
historiografi modern. Berikut beberapa sejarawan dan karyanya. Al-Amid dari negara Amid, yaitu Jirjis Al-Makim Abdullah Ibnul Abil Yasir Ibnu Abil Makarim pada tahun 1205 atau 1206 hingga 1273 atau 1274. Tentang historiografi, kitab Al-Majmu' Al-Mubarak, kumpulan orang-orang yang diberkati, sejarah Muslim. Yang kedua dari Andalus, yaitu Abul Qasim Said bin Ahmad bin Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Said Al-Qurtubi, juga disebut Qadi Said, tahun 1029 atau 1030 hingga 1070 di daerah Spanyol. Historiografi, kitab At-Ta'rif Mutabaqatul Umam, ikhtisar sejarah dunia dan sejarah para ilmuwan. Yang ketiga Ibnu Khaldun, Abdurrahman Ibnu Khaldun, tahun 1033 sampai 1406, dengan kitab Muqaddimah, pengantar untuk daftar berikut: kitab Al-Ibra wad Diwan Al-Muqtada wal Khabar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asyarruhum min Dawi Sultanul Akbar. Ibnu Batuta dengan kitabnya Tuhfatun Nuzar fi Qaraidil Amsar wa Ajaibul Asfar, hadiah bagi para peneliti berhubungan dengan orang-orang yang ingin tahu terhadap kota-kota dan perjalanan yang menakjubkan. Penutup. Abad pertengahan besar meletupkan ledakan besar dalam merancang bangun historiografi Islam. Meluasnya ajaran Muhammad ke lekuk-lekuk dunia menjauh dari tanah kelahirannya. Hijaz semakin mengumandangkan bahwa dunia baru penulisan sejarawan Muslim telah dimulai. Karya-karya sejarah deras mengalir dari ceruk tiga menara peradaban Islam, yakni Baghdad, Cordoba, dan Kairo. Rebut tengkar klaim kekhalifahan berimbas apik bagi lelaju dinamis jejak rekam penulisan sejarah dari yang tadinya bersifat Arabistik dan sukuistik khas kaum Baduy, mulai merekam menyemburat kosmopolitanisme, langgam penulisan serta tema-tema yang diangkat dalam suatu babaran sejarah. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan yang disengaja baik tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.